Selamat datang kembali. Hari ini kita mau bahas lebih dalam satu bab yang menurut saya kuat banget dari bukunya Brené Brown, Daring Greatly. Spesifiknya bab 7, Wholehearted Parenting. Judulnya aja udah langsung ngena ya, berani menjadi orang dewasa yang kita inginkan untuk anak-anak kita. Iya, betul. Jadi intinya tuh bukan soal tips and tricks parenting, tapi lebih ke siapa diri kita sebenarnya. Kita akan coba gali nih, gimana keberanian kita sendiri, ya kan, untuk jadi rentan, jadi utuh, itu justru jadi kunci utamanya. Kira-kira relevan nggak buat Anda? Yuk kita bedah bareng. Tepat sekali. Ini bener-bener langsung ke intinya, pengasuhan sepenuh hati atau wholehearted parenting itu. Bukan soal jadi sempurna, tapi soal berani nggak kita menjalani hidup kita apa adanya. Dan itu dilakukan di depan anak-anak kita. Jadi pertanyaannya geser, bukan lagi udah benar belum cara saya, tapi lebih ke, saya hadir nggak sih? Saya otentik nggak? Nah, Brené Brown kan buka bab ini dengan kutipan Joseph Chilton Pearce yang, wah, lumayan nusuk ya. Siapa diri kita itu ngajarin anak lebih banyak daripada apa yang kita katakan. Kedengarannya simpel, tapi dalamnya itu loh. Artinya kita harus jadi contohnya, bukan cuma ngomong doang. Betul, dan ini kadang bikin kita agak nggak nyaman ya. Karena artinya kita sadar, kita nggak bisa ngasih ke anak apa yang kita sendiri nggak punya. Mereka tuh nyerap bawat cara kita hadapi dunia, hadapi kerentanan kita, kegagalan kita. Tujuannya akhirnya, kata Brown, bukan anak yang sukses dalam arti sempit, tapi anak yang berani. Berani hidup, berani mencintai dengan sepenuh hati. Punya, ya itu tadi, keberanian, welas asih, sama rasa terhubung. Ini kan kontras banget ya sama budaya serba kurang yang juga dibahas Brown di bagian lain. Kita sering nggak sadar nurunin syarat kelayakan ke anak, kayak kamu baru berharga kalau nilai kamu bagus, atau nanti deh mama bangga kalau kamu populer. Gimana caranya lepas dari jebakan ini pas ngasuh anak? Nah, ini penting banget. Perfeksionisme itu kayak penyakit nular gitu. Kalau kita sebagai orang tua terobsesi tampil sempurna, harus selalu benar, ya kita tanpa sadar makein jaket yang sama ke anak. Mereka jadi belajar, oh pendapat orang lain lebih penting ya daripada apa yang aku rasain. Brain cerita contoh lucu tapi ngena soal dirinya sendiri. Dia bisa tuh nasehatin anaknya, santai aja kalau telat masuk sekolah. Iya, iya. Tapi dia sendiri panik luar biasa pas telat ke gereja. Nah loh, perilaku kita itu ngomongnya lebih kenceng kan? Ada lagi nih klaim Brown yang juga kuat banget. Kita nggak bisa katanya membesarkan anak yang lebih tahan malu, shame resilient, daripada diri kita sendiri. Waduh, ini kayaknya tekanan berat buat orang tua ya. Gimana cara kita memodelkan ini? Selain cuma tahu bedanya malu, saya buruk, sama rasa bersalah, saya melakukan sesuatu yang buruk. Kuncinya itu di welas asih pada diri sendiri, self-compassion, tapi yang kelihatan. Gimana cara kita ngomong tentang diri sendiri pas gagal, pas bikin salah, gimana kita memperbaikinya. Nah, itu yang dicontoh anak. Misalnya soal Citra Tugu deh. Brown ngaku, percuma dia bilang ke anaknya, sayangi tubuhmu. Kalau dia sendiri di depan kaca terus-terusan ngeluh soal penampilannya. Oh iya, benar juga ya. Apa yang kita lakukan, apa yang kita hidupi, itu jauh lebih nempel daripada sekedar omongan. Lalu ada beda penting nih antara rasa memiliki, belonging, sama menyesuaikan diri, fitting in. Bisa dijelasin dikit nggak? Kayaknya ini sering ketukar. Iya, ini krusial banget. Jadi kalau fitting in itu kita mengubah diri kita biar diterima sama kelompok. Tapi kalau belonging, rasa memiliki sejati, itu kita diterima apa adanya. Dengan segala keunikan kita, ketidaksempurnaan kita. Anak itu perlu banget merasa punya tempat di keluarga di mana dia bisa jadi dirinya sendiri yang paling asli. Brown cerita pengalaman anaknya, Ellen, yang ngerasa jadi yang lain pas pemilihan tim olahraga. Dan dia juga cerita dia pernah ngerasa gitu. Rasa diterima tanpa syarat ini penting banget sebagai fondasi. Oke, nah ini dia nih bagian yang mungkin paling susah buat banyak orang tua, termasuk saya mungkin ya, ngebiarin anak hadapin kesulitan. Naluri pertama kan pasti pengen ngelindungin, ngambil alih, beresin masalah buat mereka. Tapi Brown bilang justru di situ letak harapan. Kok bisa? Betul. Ini mungkin salah satu wawasan paling kuat ya di bab ini. Harapan atau hope itu, menurut riset yang dikutip Brown, bukan emosi pasif, tapi proses berpikir. Ada 3 komponennya. 1, kita bisa nentuin tujuan yang realistis. 2, kita bisa nemuin cara buat capai tujuan itu, termasuk
Gimana caranya bangkit lagi kalau gagal harus fleksibel gitu. Dan 3, kita percaya sama kemampuan diri sendiri. Oke, oke. Anak-anak itu belajar harapan justru dengan ngalamin perjuangan dan sadar, ternyata aku bisa ya lewatin ini. Kisah Ellen yang harus ikut lomba renang gaya dada yang dia benci banget itu, terus orang tuanya dukung dia buat berani tampil aja walaupun tahu bakal kalah. Itu contohnya. Wah, itu dalam banget sih. Menghadapi kesulitan itu yang bangun harapan, bukan malah menghancurkannya. Jadi intinya balik lagi ke keberanian kita ya, sebagai orang tua. Berani ngelepas tameng kita sendiri. Berani kelihatan nggak sempurna di depan anak-anak. Persis. Pengasuhan sepenuh hati itu ya tentang memodelkan keberanian tadi dalam tindakan nyata kita sehari-hari. Nunjukin gimana kita hadapi ketidakpastian, ngaku kalau nggak tahu, minta maaf kalau salah, terus nyoba lagi. Itu warisan keberanian yang sebenarnya. Jadi kalau kita simpulkan nih, pengasuhan sepenuh hati ala Brené Brown ini intinya bukan soal nyari formula rahasia atau checklist biar jadi orang tua sempurna atau biar anaknya sempurna. Tapi lebih ke keberanian kita sendiri buat menjalani proses pertumbuhan kita dengan segala naik turunnya, kerentanannya, secara terbuka bareng mereka. Ya, menjadi contoh hidup itu tadi. Dan ini kan perjalanan seumur hidup ya, belajar terus bareng mereka. Mungkin satu pertanyaan refleksi aja nih buat Anda yang dengerin bawa pulang. Jangan-jangan tanpa sadar ada syarat kelayakan apa sih yang masih kita bawa-bawa? Mungkin warisan dari pengasuhan kita dulu yang tanpa sadar kita teruskan. Nggak cuma ke anak, tapi mungkin juga ke diri sendiri atau ke hubungan kita yang lain. Sesuatu buat direnungkan lebih lanjut mungkin ya.